pakai pointer dari ini ya. Nah, kalau pakai pointer dari seperti yang saya berikan ini, mungkin juga pakai pen begitu atau highlighter seperti ini, ya bisa aja. Nah, tetapi seringkali itu kita harus menjauh gitu. Nah, kita harus menjauh dari ini dan nggak nyampe mouse-nya. Kenapa menjauh? Kenapa menjauh? Begini. Jika ternyata ada mimbar ya di panggung pada saat kita presentasi, mimbar itu akan menjadi barrier, akan menjadi pembatas antara kita dengan audiens. Dan itu sifatnya jelek. Karena seharusnya kita semakin dekat, kita mengatraksi audiens, jangan memberikan barrier. Dan di atas mimbar itu ada laptop lagi. Nah, laptop itu akan menyebabkan jadi batasan gitu, jadi kayak pagar antara kita dengan audiens. Itu juga memberikan dampak yang kurang baik, khususnya untuk orang-orang yang tidak tinggi tubuhnya. Seperti kayak saya gini, nggak sampai 157 aja nggak sampai. Nah, kalau mimbarnya tinggi, terus kemudian ditambah lagi dengan laptop, seperti saya tidak langsung begitu ya, saya nggak bisa mengatraksi audiens. Jadi saya harus turun dari mimbar. Saya harus turun dari mimbar dan saya sampaikan terpisah. Jadi laptop saya di mimbar, terus kemudian saya turun dan saya menjelaskan dengan menggunakan laser pointer ya. Nah, seperti itu. Jadi ada tips-tips tertentu bagaimana kita menghadapi audiens. Nah, oke. Kemudian cek lagi slide-nya, udah bener apa belum, filenya apakah sudah lengkap. Terus kemudian video apakah sudah jalan. Setidaknya 5 menit sebelum presentasi dimulai itu udah beres semuanya. Nah, ada mahasiswa saya tuh pas saat offline ya, dia itu baru datang 15 menit setelah dia harusnya sidang gitu. Ada yang parah lagi 30 menit. Dosennya Putri gitu kan. Waduh, dimaki-maki, dimarah-marahin, enggak dimaki-maki sih, dimarah-marahin gitu. Terus saya juga kecewa banget. Aduh, ini kenapa kok kan bisa terlambat, Thomas? Iya, Bu, saya terlambat bangun. Lu kok terlambat bangun ini terus gimana? Akhirnya sidangnya ulang dan jadi nightmare kan? Jadi nightmare, jadi mimpi buruk yang terulang-ulang bahwa kamu gagal di sidang pertama itu kamu gagal dan kamu dikasih kesempatan untuk sidang lagi gitu dan udah kena marah nggak dimarahin aja udah takut apalagi kena marah kan. Nah, dan mengecewakan dosen pembimbing. Saya lanjut. Nah, sikap saat presentasi ya, kalau offline ya nggak boleh kacak pinggang nih, jelas kan bukan sikapnya orang timur ya. Terus ini kalau sikap orang timur kadang-kadang lupa masukin tangan ke dalam kantong celana, itu buruk banget ya. Kayak kamu nyimpen sesuatu, kamu nggak terbuka dan kamu tidak berusaha menyampaikan apa adanya. Ini buruk banget. Jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak formal gitu ya. Nah, membelakangi audiens selama-lamanya, terus kemudian ya seperti itu. Ini adalah beberapa hal yang harus kita hindari. Terus kemudian ini tadi sudah saya sampaikan, jika mimbar tinggi jangan menjadikan mimbar tersebut sebagai barrier ya. Jadi jangan menciptakan pagar antara kita dengan audiens. Terus kemudian kalau memang bahasa Inggris ya harus latihan. Kemudian gunakan link ya. Gunakan link atau penghubung antara slide satu dengan slide yang lainnya. Karena sudah berlatih, misalnya kita menggunakan begini. Misalnya ya kita menggunakan begini. Kalimat ya. Di slide ini akan saya tampilkan latar belakang kenapa saya menyampaikan proposal yang berkaitan dengan gedung bangunan tinggi dari precast yang rawan terhadap gempa di Aceh dan kemungkinan besar berpotensi mengalami likuifaksi di atas tanah yang mengalami likuifaksi. Namun demikian, di dalam slide yang berikutnya nanti akan saya jelaskan bahwa tahapan-tahapan perencanaannya itu sangat khusus dan harus mengikuti standar yang tidak ada di Indonesia. Berikut adalah slide-nya. Nah, seperti itu. Jadi kita menyampaikan dulu seperti link ya antara slide satu dan slide lainnya. Jadi kita mengantarkan terus kemudian membuat alur yang sangat baik. Karena itulah makanya harus dilatih ya, harus latihan dan berkali-kali. Kalau pakai bahasa Inggris, mengatraksi itu kalau bahasa Indonesia
seperti yang kita ketahui itu menunjukkan bahwa kita tidak menggurui. Berarti kita mengajak orang bahwa ini bukan hal-hal yang baru, ini bukan sama sekali bukan saya yang nemukan, bukan, tapi kita udah tahu secara umum gitu ya. Jadi seperti yang kita ketahui, seperti yang sudah dipahami bersama, seperti Bapak Ibu ketahui bahwa begini-begini. Nah, dalam bahasa Inggris, as we know that, let us see, we understand that. Nah, itu adalah cara untuk mengajak, bukan untuk memberikan semacam menggurui atau menceramahi. Jadi lakukan interaksi dengan audiens seperti misalnya ada pertanyaan di dalam slide. Mengapa hal tersebut terjadi? Mengapa fenomena ini timbul? Atau mungkin hal-hal apa yang perlu kita perhatikan? Nah, terus kemudian sebetulnya apa masalahnya yang harus diselesaikan? Nah, hal tersebut bisa saja kalian masukkan untuk mengatraksi audiens. Nah, itu bisa kalian latih ya, dan kalian masukkan dalam bentuk yaitu tadi slide hewes-hewes di bawah slide presentasinya supaya bisa latihan. Nah, kemampuan berbicara itu tadi yang saya bilang, semakin kalian nervous, biasanya semakin cepat ngomongnya. Karena apa? Orang kalau nervous, kalau gugup, pengen kabur. Pengen menghindari ketidaknyamanan ini. Karena rasa tidak nyaman itu menimbulkan warning, rasa bahaya akan sesuatu. Nggak nyaman, saya nggak mau di sini, saya mau kabur, saya mau pergi. Nah, jika merasa tidak nyaman itu timbul karena pada saat itu adalah kalian bertugas untuk berbicara, terus kemudian nervous, nah, mau kabur kan, jadi bicaranya cepet-cepet. Langsung, wah gitu. Bisa dibayangkan bahwa coba kalian tuh bayangin kalau misalnya ada dosen, bayangin aja ada dosen, pinter banget dosennya, terus kemudian bicaranya cepet. Nah, informasi itu nggak nyampe akhirnya. Satu kalimat, dua kalimat, tiga kalimat, ini apa ini? Ibu ini nerangin apa? Ibu Yani ngomong apa sih Bu Yani ini? Nah, nggak bisa kita menyampaikan informasi itu terlalu cepat. Padahal kita nervous. Nah, ini gunakan pausing dan chunking. Kalau dalam bahasa Inggris pausing dan chunking. Pausing itu pause ya, berhenti bentar gitu. Jadi ada kalimat. Nah, kalian mungkin merasakan dari tadi awal dari saya menerangkan tadi sampai sekarang, saya berhenti sebentar dalam waktu mungkin 1 detik. Saya berhenti dan saya lakukan chunking, saya potong. Ya, saya potong, dan saya tidak melakukan penyampaian informasi yang cepet banget gitu. Nah, saya lakukan pausing. Saya potong informasinya, saya biarkan itu meresap dulu, baru kemudian saya lanjutkan kalimat berikutnya. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena pausing dan chunking ini memang harus dilatih. Ya, just in case nervous ini akan menyebabkan kita ngomongnya cepet-cepet karena kita pengen kabur. Nah, gitu kan. Aduh, ini apa ya sebetulnya ini slide-nya ini salah, kenapa saya taruh di sini? Aduh, saya pengen kabur deh. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, seperti ada di data di atas itu. Nah, untuk apa kalian menyampaikan data kalau kalian tidak menjelaskan? Berarti kan karena nervous. Nah, ini perhatikan pausing and chunking itu sangat penting pada saat kita menyampaikan informasi, ya. Jadi tolong gunakan informasi yang saya berikan saat ini, yang saya dalam PPT yang saya sampaikan kepada kalian. Gunakan informasi ini, mudah-mudahan tidak hanya untuk kalian menghadapi ujian proposal atau ujian TA. Gunakan juga untuk presentasi di kesempatan yang lain pada saat kalian sudah lulus ya, pada saat kalian bekerja gitu ya, gunakan ini dan kembangkan lagi ya. Cari style kalian. Jadi kalau kita lihat ini orangnya yang ngajarnya udah enak atau neranginnya enak, menyampaikannya enak, berarti dia sudah punya pengalaman atau dia banyak belajar dan dia banyak berlatih sehingga cara penyampaiannya menjadi lebih baik. Oke, kemampuan menjawab pertanyaan tadi sudah saya sampaikan, selalu mengapresiasi semua pertanyaannya. Jadi jangan takut, ya, jangan takut karena begini ya. Pada saat kalian presentasi, materi yang kalian sampaikan
itu hanya tiga pihak yang ngerti. Kalian sendiri, dosen konsultasi kalian atau dosen pembimbing, dan Tuhan. Hanya tiga pihak yang ngerti. Jadi kemungkinan pertanyaan yang disampaikan oleh penguji itu benar-benar sebuah pertanyaan yang dia minta klarifikasi dan hanya kamu yang tahu. Itu akan mencegah kita mengalami nervous. Ya. Kita mengapresiasi kenapa? Kalau kita presentasi terus nggak ada yang tanya, itu sedih banget nggak sih? Berarti kita presentasinya itu mungkin nggak menarik. Mungkin pada tidur tuh orang-orang. Atau mungkin pada jengkel kita. Itu apa sih presentasinya nggak jelas, nggak menarik amat gitu. Nah, jadi kita ucapkan terima kasih berarti apa? Mereka mengapresiasi apa yang kita sampaikan gitu kan. Nah, terus kemudian ya, yang poin yang kedua, kalau kalian dikasih waktu sangat singkat, 10 menit saja, tambahkan lagi slide-slide yang tidak termasuk ke dalam slide yang kalian presentasikan secara detail. Mungkin itu nanti diperlukan pada saat kalian menjawab pertanyaan. Nggak ada di slide 1 sampai 10, nggak ada. Tetapi kemungkinan ada slide-slide tambahan yang kalian hafal tata letaknya, yang mungkin akan mendukung slide 1 sampai slide 10. Seperti itu kalian siapkan tetapi tidak perlu dipresentasikan. Kemudian menjawab pertanyaan ya, menjawab pertanyaan. Wah, nggak tahu bener nih jawabannya apa ya. Ya, ngeri banget nih gimana nih cara jawabnya. Nah, kalimat yang tidak tepat adalah ini, saya tolong avoid ya, tolong hindari menjawab, waduh saya nggak tahu ya. Sebetulnya jujur saya nggak tahu. Tapi ya itu, kenyataannya ya gitu, hasilnya gitu dari RAN-nya Ibu. Hasilnya gitu Pak. Hasilnya dari SAP-nya kayak gitu. Nah itu kan nggak benar gitu, nggak boleh itu jawab seperti itu. Gunakan logika ilmiah. Misalnya kalian nggak bisa jawab karena memang itu sudah di luar dari batasan masalah gitu. Jadi bisa ditanyakan, ya bisa disampaikan bahwa terima kasih atas pertanyaannya Pak. Tapi ini mohon maaf, yang saya kerjakan itu hanya sampai di sini. Saya tidak meninjau berapa rupiah yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Itu di luar. Tetapi mungkin ini harus bisa dikerjakan untuk tahap yang berikutnya apabila memang hasil dari pekerjaan ini, hasil dari TA saya ini memang bisa dilanjutkan dalam sebuah feasibility study untuk ditinjau aspek ekonominya. Tapi mohon maaf, memang ini di luar dari apa yang saya kerjakan. Jadi kan kita nggak bisa jawab. Tapi bukan ngeles juga, kita jujur menyampaikan. Nah seperti itu, gunakan logika ilmiah. Atau begini, sepanjang yang saya tahu Pak, ini bisa dikerjakan, tapi yang Bapak tanyakan itu, saya nggak yakin itu bisa dikerjakan atau tidak. Karena beberapa kali saya membaca ini begini, itu tidak bisa. Tetapi bisa saja itu dikerjakan dengan kasus-kasus tertentu. Tapi mohon maaf, itu saya masih belum tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Gitu. Nah, jadi seperti itu. Jangan sampai, ya ini sih hasilnya gini, ya nggak tahu, ya pokoknya gini nih hasilnya gini ya. Ya ran-ranannya keluarannya seperti ini. Nah, itu kan repot. Padahal hasilnya sudah jelas itu negatif, harusnya positif. Kenapa kok negatif gitu? Ya nggak tahu, hasilnya emang negatif gitu. Nah, itu juga repot ya, berarti kalian tidak memahami apa yang kalian kerjakan. Nah, penampilan tadi sudah saya sampaikan, sebetulnya saya pun sebagai penguji, saya usahakan menggunakan blazer atau baju yang resmi, sehingga kalau kalian ingin mendapatkan poin lebih dengan penampilan ya, dengan nilai yang bagus, sebaiknya sebelum minta dihargai harus menghargai diri sendiri. Jadi gunakan pakaian yang formal apabila kalian ingin tampil baik online maupun offline. Saya kira itu yang terbaik. Kenapa demikian? Saya kasih contoh ya, ini mahasiswa-mahasiswa saya dengan dia menampilkan yang terbaiknya, penampilan luar, dia juga merasa lebih confidence. Dia merasa bahwa dia sudah lakukan semua yang terbaik dari luar dan dalam gitu kan. Nah, itu penting sekali. Terus kemudian juga kemarin alhamdulillah ada 2 mahasiswa TA saya gitu yang mendapatkan penghargaan di level nasional sebagai
TA terbaik di Indonesia ya. Jadi ada dua, satu juara satu, satu juara tiga ya. Jadi pada saat mereka presentasi kemarin diminta oleh Federal International Beton karena bisa jadi juara nasional. Jadi ada 6 terbaik yang terpilih dari seluruh Indonesia, mulai dari juara 1 sampai juara harapan 3. Yang juara 1 maupun juara 3 itu tampil bagus sekali, sangat memuaskan dan sangat membanggakan. Selain kontennya juga dia bisa menjawab dengan baik dan dia bisa menjelaskan dengan baik. Nah, ini diundang oleh Sekretaris Jenderal Federal Beton Internasional untuk presentasi lagi. Kan kemarin presentasinya masih bahasa Indonesia, presentasi lagi dalam bahasa Inggris di event internasional. Jadi kalau kemarin di event supaya kelihatan kalau kita kerjaannya memang bagus. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Silakan. Harusnya ada pertanyaan. Ya, Ajik silakan. Ajik nih udah jago nih ya, udah sering-sering ya ikut ini. Nah, harus jadi role model nih Ajik. Silakan. Izin bertanya, Bu. Ya, Terkait izin ini. bisa menjawab. Ya. Itu apa batasan untuk materi yang disampaikan terkait isi dari presentasi, Bu. Nah, itu kalau semisal saya membahas soal metodologi dan tidak cukup untuk satu slide, nah itu mungkin kan butuh 2 atau 3 seperti itu misalnya. Nah, itu apakah lebih baik itu setiap slide tersebut diberi kesimpulan seperti yang Ibu jelaskan tadi, judul isi kesimpulan, atau nanti pas di akhir dari penjelasan 3 slide tersebut kita sebutkan kesimpulannya? Oke. Ya, pertanyaannya bagus ya. Nah, ini saya menggunakan tipsnya tadi ya, saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Ajik. Nah, seringkali kita tuh terjebak, Jik ya, dan yang lain ya, kita seringkali terjebak gitu, kepengen banget nunjukin semua-muanya gitu, saking senengnya gitu ya, kita saking senengnya pengen nunjukin semua, terus habis itu bingung, waduh ini kalau semuanya diterangkan waktunya nggak cukup, tambah gopo, tambah stres. Dikasih waktu 10 menit, tapi ternyata file saya masih 25, mati kon. Nah gitu kan, 25 ki apa caranya 25 dipampatkan sampai 10 menit misalnya begitu. Yang ada dimarah-marahin. Ayo, sudah waktunya. Ayo cepet-cepet. Jik. Udah jik. 3 menit lagi. 2 menit lagi. Ya ampun, gopoh toh. Nah, ini adalah kelemahan engineer. Bisa dipahami, kelemahan engineer. Ya, kelemahan engineer adalah dia ingin tunjukkan secara detail. Karena dia melihat dari cara pandang dia. Dia menunjukkan secara detail, ini tuh ngajarin secara detail. Pengen kasih tahu satu demi satu. Karena apa? Kebaikan hatinya dia pengen nunjukin ya. Nah, tetapi jadi jiret kakinya. Karena dia harus bisa menyampaikan dalam waktu yang singkat. Nah, kenapa tidak 3 slide itu dijadikan 1 slide, ambil poin-poin yang terpenting, terus kemudian sisa slide-nya yang detail itu simpan di slide belakangan kalau ada yang nanya, ya enggak? 1 ya, saya jawab pertanyaan kamu itu 1 itu. Atau kalau memang nggak bisa karena memang rentetannya panjang, karena TA kamu tuh 1 tahun, Jik, misalnya ya. Ada mahasiswa saya yang udah bilang, saya TA pokoknya setahun, Bu. Sebelum proposal saya udah mulai. Nah, ada yang kayak gitu. Jadi saya maunya pokoknya setahun. Terus ada juga mahasiswa saya yang bilang, "Tuh, Bu, tolong dong di-extend, diperpanjang." What? Diperpanjang? Kamu harusnya udah nulis nih, mana tulisan bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan seterusnya gitu. Saya nggak puas, Bu, dengan pekerjaan saya nggak mau, Bu. Saya nggak mau. Saya nggak ngerasa bangga dengan kerjaan saya. Saya masih mau ngulangin yang ini, mau ngulangin yang ini. Lu gimana kok diulangin? Nah, jadi dia perfeksionis yang seperti itu tuh ingin sekali menyampaikan secara detail. Nah, kalau dari cara pandang dia, kacamata dia bahwa metodologi itu harus sampai 2 slide atau 3 slide, kalau memang itu adalah
adalah andalan dari PowerPoint-nya. Karena apa? Karena yang dia temukan adalah cara. Oke, yang dia temukan adalah cara. Karena kebaruan dari penelitian atau kebaruan dari TA ini adalah how to do that, how to do the final report ya. Jadi dia menyampaikan inovasi baru yang harus ditampilkan dalam bentuk metodologi karena itu adalah temuannya dia, metodenya. Berarti kan nggak mungkin 1 slide ya, jadi 3 slide. Nah, sehingga setidaknya 1 slide, 2 slide, 3 slide memang akan ditampilkan di akhir slide. Tetapi mungkin ada highlight-highlight tertentu di dalam slide 1, slide 2, slide 3 metodologi itu highlight-nya apa? Slide 1 itu. Ditampilkan dengan warna yang lain, ditampilkan dengan huruf yang berbeda atau ditampilkan dengan ya saya nggak tahu di stabilo atau diapakan ya untuk menunjukkan clue-nya adalah ini, keywords-nya adalah ini. Seperti itu. Ya. Apakah saya menjawab? Ya Bu, sangat menjawab. Terima kasih Bu. Baik, next. Yang mahasiswa IUP boleh nanya? Izin bertanya, Bu Yes, Januarti. Ya. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Mungkin saya ingin menanyakan kalau semisal Bu, kira-kira waktu saat presentasi mungkin saya sendiri sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, cuman tiba-tiba ada muncul pertanyaan yang ada di dalam materi saya, cuman saya tuh nervous Bu. Oh ya. Nah itu kira-kira mungkin akhirnya bingung menjawabnya seperti apa. Nah mungkin kira-kira apa ada kayak tips trik untuk menghadapi kondisi dan situasi seperti itu ketika presentasi Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Gini, nervous itu saya kasih tahu ya. Mungkin kalian belum lahir dan belum mengalami masa Margaret Thatcher. Margaret Thatcher itu adalah Perdana Menteri perempuan terlama di Inggris yang dia dikenal sebagai wanita besi, wanita bertangan besi. Ya, jadi dia itu keras kemauannya dan apa yang dia sampaikan itu harus terlaksana. Bagaimana dia convince orang itu dia jago di situ. Waktu ditanya, Perdana Menteri, apakah Anda nervous pada saat presentasi? Dia bilang iya. Dia bilang iya. Karena apa? Tidak semua terlahir sebagai artis. Nah, kita ya ini mengalihkan sedikit ya Hans ya tentang nervous ya. Nervous, bayangin coba kerjaanmu adalah cak lontong yang bisa menghibur orang, tapi sebetulnya kamu lagi bete. Kamu lagi jengkel, kamu lagi punya masalah, tetapi hari ini juga kamu harus manggung, kamu harus menghibur orang. Itu luar biasa ya, bahwa kamu jadi pusat perhatian dan kamu tidak dalam kondisi di mana kamu menghibur orang. Itu tuh berat banget. Dan kita bersyukur kita tidak memilih pekerjaan yang seperti itu. Ya, jadi itu berat banget. Nah, sekarang level Perdana Menteri pun ternyata saya lupa siapa saja, tapi yang saya ingat salah satunya adalah Perdana Menteri Inggris dan juga Sekjen PBB. Itu ditanya apakah nervous pada saat menjelang pidato. Iya, nervous. Nah, mereka aja nervous, berarti kalau kita nervous itu wajar nggak? Wajar, ya, wajar banget. Jadi jangan takut. Tapi satu Hans yang kamu harus ingat-ingat, ya, pekerjaan kamu, saya ulangi lagi. Tadi mungkin perlu di highlight di sini. Catatan, taruh di catatan kalian. Yang ngerti PowerPoint itu, ya, yang ngerti kerjaan itu hanya kamu, pembimbing sama Tuhan. Nah, pembimbing tuh nggak mungkin maki-maki kamu, nyala-nyalain kamu. Pembimbing kan berarti kan dia sudah membimbing kamu, gitu ya. Dan Tuhan nggak pernah menghukum kamu atas apa yang kamu sampaikan, presentasi kamu tuh nggak akan menghukum gitu kan ya. Karena kamu sudah berdoa minta tolong untuk dilancarin, ya nggak sih? Jadi semesta itu mendukung kamu nggak? Untuk presentasi. Nah, terus kenapa lu takut, Hans? Yang kamu takutin apa? Berarti yang kamu takutin adalah dirimu sendiri. Yang kamu takutkan adalah ketidaksiapanmu. Berarti kamu tahu kan problemnya? Berarti lu harus ngapain? Lu harus siap, Hans. Kamu harus latihan. Lah, terus kalau misalnya yang kamu tampilin ada hal-hal yang kamu nggak tahu, ya berarti kamu salah dong. Jangan kamu tampilin hal-hal yang kamu nggak tahu. Kamu akan mengundang pertanyaan-pertanyaan yang membuat kamu terjerumus masuk ke lubang sumur. Jadi kamu takut-takut sendiri. Nah, tapi kembali lagi tipsnya ya, Hans. Tipsnya.
Waduh, ini pertanyaan nih sumpah ini harusnya saya bisa jawab, tapi kenapa saya nggak bisa jawab kan gitu ya. Kita kembalikan ke inti yang kamu tanyakan. Terus jadi gugup dong. Nah, gugupnya itu gimana ya? Nah, bisa kamu pakai cara ngeles. Mohon maaf, Ibu, Bu Yani gitu. Takut banget nih. Ini sumpah nih Bu Yani yang nguji ini takut banget gitu ya. Terus, mohon maaf Bu Yani bisa diulangi tadi Bu. Kan nggak apa-apa nanya. Kan saya bilang, gimana kamu nggak punya telinga Hans? Nah, enggak. Orang nanya tuh nggak mungkin kamu akan dibantai terus kamu nggak dilulusin gara-gara kamu kurang dengar apa yang saya tanyain. Ya nggak? Nah, itu kamu less nervous. Mohon maaf Bu Yani, tadi mungkin saya kurang confidence. Atau mohon maaf Bu Yani, saya perlu waktu, saya gugup banget. Itu tuh nggak apa-apa banget loh Hans. Itu tuh nggak apa-apa banget kamu bilang, aduh sebetulnya saya tuh gugup sekali ini. Tadi mohon maaf Bu Yani kurang jelas, bisa diulangi. Nah, itu mungkin kamu ya kalau sidang bisa kamu minta tolong lah. Ini makanya ajang untuk pelatihan. Tapi kalau coba di international conference begitu, di sebuah ajang yang sangat-sangat itu kan kalian nanti upgrading nih ya. Masa gini-gini aja hidup lu kan enggak mesti bakal naik kan, bakal gini, bakal bisa meyakinkan orang yang lebih banyak, lebih hebat lagi kan gitu. Nah, di level tertentu kalian mesti akan teruji untuk diri kalian sendiri nih, teruji nih ya, harus bisa lolos dari ini. Kalau nggak lolos kan di situ aja ngulang lagi sampai naik ke level berikutnya kan hidup ini kayak tangga-tangga. Nah, udah gitu naik lagi step berikutnya. Jadi ngulang, kalau nggak bisa ya ngulang-ngulang di situ-situ aja tuh Hans. Nah, sekarang kamu pantas nggak gitu? Kamu pantas nggak untuk naik ke step berikutnya? Kalau kamu merasa bahwa kamu pantas, kamu yakin, berarti kan kamu udah berusaha keras nih. Boleh juga kan jujur kan? Boleh juga kan sekali-kali ngomong jujur. Mohon maaf tadi saya kurang dengar gitu. Mungkin karena saya agak sedikit nervous. Tolong diulangi lagi pertanyaannya. Saya coba jawab. Jadi mohon nanti diarahkan kalau jawaban saya kurang pas. Tetapi saya coba jawab. Itu juga ngurangin nervous. Karena kamu jujur kan? Nah, semakin kamu banyak menyembunyikan, semakin kamu berusaha untuk sok kuat, berusaha untuk menunjukkan bahwa oke, saya baik-baik saja, pada kamu nggak baik-baik saja, kamu nggak jujur, itu repot gitu. Nggak ada yang nolongin gitu kan, kita nggak tahu kamu nervous Hans. Nah sekarang hari ini kamu nanya sesuatu ke saya, kamu kenapa nggak nervous? Saya pengen tahu. Nah coba Hans ngomong deh. Iya Bu, mungkin ya. Kenapa kamu bertanya ke saya terus sekarang kamu nggak nervous? Coba saya pengen tahu. Ya karena saya mengetahui apa yang ingin saya tanyakan gitu Bu dengan pasti. Exactly. Terus kamu pengen tahu kan? Kamu pengen tahu kan jawabannya? Iya betul Nah Bu. sekarang kamu di posisi saya sebagai orang yang ditanya nih kan saya nggak tahu pertanyaan apa yang bakal kalian tanyakan ke saya nggak paham kan. Terus Hans nanya nih, nah Hans nanya itu bener nguji saya nggak Hans tadi? Coba awas. Kamu nanya ke saya tadi itu kamu nguji saya tak gepuk Enggak, ikon Bu, saya misalnya. beneran pingin saya tanya. pinjem Iya, katanya Pak Data. Pak Data kalau nyidang kan nggak bisa jawab tak gepuk ikon. Nah kan enggak kan Hans, kamu kepengen tahu, kamu nggak nguji saya kan. Nah rasakan bahwa itulah ya yang dipikirkan oleh penguji. Oke, bahwa mereka benar-benar pengen nanya Hans, dan yang tahu itu kamu pembimbing sama Tuhan. Udah, jadi perlu nggak kamu nervous? Enggak Bu. Oke. Saya nggak perlu nervous ya. Kalau nervous saya keluar dari Zoom nih. Saya takut banget nih. Ada berapa banyak yang ngeroyok saya. Gila nih 99 orang nih ngeroyok gitu ya. Ya. Monggo. Yang lain mungkin. Terima kasih Bu Yani. Sama-sama. Oke. Bayu. Silakan yuk. Yuk, saya izin bertanya. Kamu nervous nggak? Kebetulan karena sudah di rumah, Bu, jadi udah terbiasa di safety zone saya, jadi Oke, silakan. alhamdulillah Go ahead. tidak terlalu ya. Jadi sebenarnya pertanyaan saya juga berhubung dengan yang barusan Ibu tembak ke saya apakah kamu nervous, dan saya jawabnya Kan? karena ada di safety zone, Bu. Pertanyaan saya karena takutnya pada 2 tahun ini kita sudah terbiasa dengan meeting dari online dan juga presentasi juga dari online. Nah, pada 1 tahun pertama di ITS saya itu yang saya hadapi juga presentasi secara offline, khususnya di lomba itu hand gesture itu yang saya
masih agak struggle, yang masih Mm-mm. kesulitan itu pada saat tidak menjelaskan menggunakan tangan, Bu. Jadi Oke. tangannya itu seharusnya standby. You Terus have your seharusnya own diem style. saja You ya. have your own style. So Nggih. ya like dirijen ya, pengen banget Nggih. memandu. Nggih, Oke itu oke oke. sebaiknya kita posisi standby yang nyaman, yang mungkin yang dilihat oleh orang lain itu tidak aneh, itu sebaiknya seperti apa gitu? Oke. Ada lagi? Udah, Bu. Hand gesture ya. Oke. Ya. Saya agak menjauh sebentar. Apakah saya terlihat? Saya agak menjauh ya. Oke. Ya. Saya cukup terlihat. My beloved sensei, my kawa sensei, kamu bisa masuk ke YouTube Shipiru Aishiteru, masuk ke YouTube Shipiru Aishiteru, dan you can see my Profesor Maekawa, how to present his presentations. Menurut saya beliau ini adalah salah satu presenter terbaik dunia lah. Saya pernah ikut presentasinya siapa, tapi dia presentasinya asik banget sehingga dia jadi role model saya, dan saya pengen banget untuk mengikuti style dia, karena menurut saya ya nggak apa-apa kan kita bukan tiru-tiru, karena kita kan mendapatkan DNA akademik. Nah sekarang yang saya lakukan adalah saya menurunkan DNA akademik saya ke kalian. Sadar atau tidak sadar, kalian saat ini sedang menerima DNA dari saya. Itu akan tercetak di dalam otak kalian, dan kemudian kalian sekarang udah mulai berpikir, saya punya style yang bagaimana nih? Oke? Talking about hand gesture. Profesor Maekawa selalu open. Selalu menggunakan kata begini. Itu adalah his own style. Itu bukan style saya. Saya tidak pernah melakukan sesuatu yang seperti ini. Tetapi karena terlepas dari beliau sudah tua, mudanya mungkin tampan, mudanya mungkin gagah, mungkin bagaimana, tapi ini adalah his own style. Dia bilang. Bahkan pada saat dia melemparkan questions to attract the audience, dia bilang gini, how? What should we do? Gitu loh. Itu kan juga hand gesture kan. Jadi jangan khawatir selama kamu tidak gini gitu loh di muka kamu. Gimana sih, ada teman saya orang Itali, kamu ngerti nggak sih orang Itali kalau berkelahi kan ginian tuh. Nggak tahu apa, kurang lancar kali yang diomongin, sama kurang makian apa kurang apa, nggak ngerti. Orang Itali itu, teman saya ada berapa yang Itali, main bola cuman ditodai, main bola cuman sama anak transport lawan anak lab beton, cuman gitu aja udah berantem tuh, udah gitu waduh dikeluarin semua kayak kurang ilernya kurang parah gitu ya, kurang dimaju-majuin gitu. Nah itu kan juga gesture dia kan, cara dia kan, tapi itu nggak formal memang, jadi kan harus dilatih tuh. Yuk ya, kamu jadi harus berlatih. Nah, caranya gimana? Kamu lihat di kaca. Latihan di cermin dong ya. Latihan di cermin. Apakah hand gesture kamu itu menurut kamu tuh udah cukup baik? Sepanjang tidak menutup muka, ya. Sepanjang tidak kamu lakukan yang begini gitu kan. Saya pun kalau kalau ngajar juga, saya tidak bisa meninggalkan hand gesture saya karena that's my own style. Kalau misalnya saya mengatakan bahwa bangunan tersebut ternyata dia bergoyang, saya goyang loh. Ya kan? Kalau terjadi bending, ya saya bilang bending gitu loh. Saya selalu menggunakan tangan saya. Kenapa? Karena saya merasa bahwa saya harus mengatraksi orang, menjelaskan seperti itu. Ya, tapi ada juga yang gini, gimana sih apa? Yang diapain? Nah, itu tuh harus dilatih, jangan gitu-gitulah gitu ya. Lu mau dancing apa lu mau cerita? Kita mau lihat PowerPoint kamu, bukan mau lihat kamu bersenam gitu ya. Jadi itu sama tangan dimasukin ke kantong. Itu aja sih yang nggak boleh. Tapi selebihnya kita menunjukkan seperti itu, kita begini, kita begini, atau kita begini, ya nggak apa-apa. Don't be nervous because of your own style. Nggak apa-apa ya. Menjawab, Bayu? Menjawab. Oke, ke Febri, sama-sama. Ya, sebenarnya terima kasih Bu kesempatannya. Kenalkan saya Kelly atau Febriansyah sebagai. Ini Bu, saya mau bertanya tentang, tadi kan Ibu sempat menyatakan bahwa kita perlulah menyiapkan slide-slide yang nantinya mendukung dari slide yang kita presentasikan gitu. Mungkin bisa juga mendukung ketika ada pertanyaan yang sekiranya terkait lah dengan itu. Yang perlu saya tanyakan itu adalah
apakah kita perlu membuat semacam persiapan kayak pertanyaan apa yang akan ditanyakan gitu, semacam frequently asked question tentang kita bikin suatu simulasi lah nantinya dari slide yang kita tampilkan nanti itu akan timbul pertanyaan apa aja gitu. Nah itu sih Bu, untuk kita perlu bikin berapa slide pendukung gitu. Itu sih yang saya ingin tanyakan. Betul. Terima kasih. Sama-sama. Nah, Kelly ini udah siap. Pertanyaan dia menunjukkan bahwa dia udah siap untuk presentasi. Pertanyaan dia menunjukkan bahwa dia itu sudah paham apa yang saya sampaikan. Karena dia sudah mulai berpikir bahwa in detail apa yang harus disampaikan sebagai file pendukung. Dari mana kita tahu file pendukung itu 5 slide aja cukup, 10 slide cukup, atau 20 slide? Dari mana kita tahu? Tentu saja dari benak kita, kira-kira pertanyaan apa mungkin yang akan timbul, ya kan? Nah, berarti dia udah siap sebetulnya ya. Teman-teman ini bangga juga nih ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini berarti Kelly udah ngerti nih ya. Udah paham bener ya. Jadi, bener ya panggilanmu Kelly ya? Iya Bu, benar. Oke. Jadi bener gitu. Berarti dia udah bisa mengambil intisari. Artinya apa? 10 slide atau 15 slide yang kita siapkan itu tidak cukup. Berapa banyak slide yang kita siapkan? Mungkin kan nggak perlu banyak-banyak banget ya. Karena mungkin dosennya malah minta, Word-nya mana? Kamu ngomong gitu di slide, tapi di Word nggak ada gitu. Kan bisa aja ya, di Word kamu tuh versi lama, kamu salah kirim gitu. Jadi apa yang kamu sampaikan sekarang itu nggak ada di Word. Perhatikan itu juga nggak benar ya. Karena kan dosen penguji itu juga nggak tahu apa yang kamu tampilkan itu kan pada saat sidang itu. Tapi yang mereka terima adalah Word kamu kan, file buku kamu yang diterima. Ternyata nggak ada compatible di situ, nggak ada compatibility di Word kamu tuh nggak ada. Ternyata di slide PPT kamu baru kamu selipkan akhir-akhir gara-gara udah dimarah-marahin sama pembimbing. Ini gimana udah dikasih tahu, ini kok nggak dimasukin, nggak dijelasin, ini padahal yang penting. Berarti kamu nggak punya persiapan karena baru menjelang sidang baru itu dimasukkan. Itu kan juga kayak jirat kaki kamu sendiri kan. Berarti kamu nggak cukup berlatih. Nah artinya apa? Kembali lagi ke pertanyaannya Kelly. Berarti apa-apa saja yang kira-kira akan mengatraksi pertanyaan. Itu bisa kamu buat draftnya dulu. Terus tanyakan sama pembimbing. Kira-kira nanti yang ditanyakan apa ya Pak? Apa ya Bu? Karena mereka paling tahu dan mereka makan asam garam. Kesian banget makan barbecue deh. Asam garam tuh kayaknya kok kesian ya, dosen udah tua disuruh makan asam garam ya. Tapi ya istilahnya adalah mereka lebih banyak tahu kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang muncul di sidang kayak apa. Kan lu baru sidang sekali, baru mau. Sementara mereka sudah melalui berapa ratus kali menyidang. Jadi mereka kira-kira tahu apa-apa saja yang perlu ditampilkan. Tuh jalan yang terbaik ya. Atau kalau enggak, kamu tampilin dulu kira-kira harapan-harapan kamu, bayangan-bayangan kamu seperti apa, habis itu kamu tanyakan. Ini apakah sudah betul PowerPoint saya? Apakah ada hal lain yang perlu saya tambahkan selain ini? Gitu ya. Kalau untuk mahasiswa saya, karena menurut saya ya, untuk mahasiswa bimbingan saya, kalau menurut saya bahwa tampilan pada saat sidang itu sangat penting, setidaknya 3 kali dalam kondisi dia sudah siap, dia harus latihan di depan saya. Sampai semua pertanyaan saya bisa dijawab. Artinya semua pertanyaan saya tuh tidak hanya di depan saya ya, tapi di antara teman-temannya. Jadi dibantai juga sama temannya. Jadi saya suruh memang kasih pertanyaan yang memang berkaitan dengan apa yang dia kerjakan. Kasih pertanyaan terus dan nanti dia akan punya clue. Kira-kira pertanyaan ini penting. Jadi kayaknya slide ini mesti saya masukin gitu. Nah, jadi dia sangat confidence karena sudah kena bantai nggak karu-karuan ya. Jadi pada saat sidang, dia, alhamdulillah Ibu, untung, udah latihan untung, pertanyaan itu ditanyakan ke saya, jadi saya bisa jawab. Nah, seperti itu baiknya latihan ya, di hadapan teman-teman, kayak gitu. Oke, Kelly? Iya Bu, izin bertanya lagi Bu. Yes. Tambahan. Oh, yang tadi saya dapat juga berarti apa yang kita tampilkan di slide pendukung itu pun juga harus terada di Word-nya berarti ya Bu. Jadi ya. kita pun nggak boleh lepas juga dari Word-nya ya. Oh ya. Oke. Terima kasih Bu. Sudah cukup. Ya. Oke. Jik, lu tanya melulu Jik, jadi bikin saya gugup nih. Jik, nanya apa Jik? Udah. Nggak ada lagi Sudah terjawab pertanyaan. tadi Bu.
Oke. dari pertanyaannya Kelly tadi. Oke. Yang Mbak silahkan. Masa saya dikeroyok sama ini nih, banyak cowok-cowok nih, nggak ada yang satupun ya bertanya ke saya yang cewek-cewek. Ya, Rifki. Ya Bu, mohon izin bertanya Bu. Iya, ya, Sebelumnya silakan. terima kasih atas presentasinya ya Bu. Yang ingin saya tanyakan itu Bu, kan tadi Ibu udah menjelaskan bagaimana sikap saat presentasi ya Bu. Tapi yang saya dapatkan tadi kebanyakan itu pas offline Bu. Untuk online sendiri itu Bu, bagaimana caranya sikap kita saat presentasi online? Mungkin seberapa batas tubuh saya nanti yang kelihatan di layar. Terus saya harus lihat kemana. Kalau misalnya saya lihat dosen pengujinya, saya langsung nervous sendiri Bu kalau misalnya kayak gitu. Ya, Terus, itu untungnya online ya. Oke. Terus. Terus yang terakhir mungkin, apakah saya harus juga pakai celana panjang Bu? Apakah Lu mau nanti saya juga sarungan lu, dicek? Ki? Oke, Apakah nanti celana saya, panjang. apakah dicek harus berdiri gitu Bu? Terima kasih Bu. Oke. Apalagi yang pakai kerudung ya. Ternyata dasteran gitu pada saat sidang nih. Ampun deh. Nah, saya menjawab ya pertanyaan Rifki. Bagus sekali. Ya online tadi, yang tadi offline karena saya mengantisipasi kalian lebih gugup di offline kan, ya kan? Lebih gugup di offline. Tapi online juga tidak mengurangi kegugupan. Kenapa tidak mengurangi kegugupan? Karena tiba-tiba internetmu kabur. Terus kamu hilang dong. Yang di sidang, mana nih? Keluar masuk kayak ingus aja. Nah, itu kan dosennya jengkel ya. Gara-gara apa? Pada saat di sidang, dia nggak bisa jawab, dia internetnya not connection. Out dia keluar, masuk lagi, akhirnya gugup ya. Nah, jadi pastikan bahwa koneksi internetmu tuh baik. Bagaimanapun caranya, mau pakai apalah, mau pakai tethering, mau gimana, mau pinjam punya adik kamu, punya kakak kamu, punya ibu kamu gitu ya. In case nanti terjadi sesuatu dengan internet connection, ya. Jadi persiapkan kalau di online, persiapkan devices-mu dengan sangat baik. Itu pasti devices ya. Tampilan nih, kalau tampilan tetap aja kan. Kalau misalnya tampilannya rapi, di depan juga kelihatan rapi. Tapi yang di bawah ngapain? Kita mau ngecek sarungnya atau celananya atau apa, nggak akan ngecek. Tetapi setidaknya dari rasa ini loh, Ki, rasa dalam hati kamu loh ya, gimana sih ya? Rasa bahwa this is my important day, ya kan? This is my D-day kan? Jadi itu aja sebetulnya. Kalau kamu merasa nyaman separuh ke atas gitu, ya terserah. Tapi sebetulnya setidaknya tadi yang saya bilang, rasa bahwa kamu sangat confidence, rasa bahwa kamu menghargai dirimu sendiri, rasa bahwa this is your important day, itu akan memberikan dampak secara psikologis. Problemnya di sini adalah psikologis, ya enggak? Psikologis. Mengatasi masalah psikologis. Jadi kalau kamu persiapkan sebaik-baiknya in detail, bahwa ini adalah hari yang paling penting, saya rasa itu juga mengurangi nervousness. Terus kemudian sikap pada saat online. Yang enak itu ya pada saat online itu enaknya apa? Kamu punya 2 devices. Yang satu devices itu ngadep ke, ya nggak bisa kan ngadep ke kamera. Kayak saya sekarang lagi ngadep kamera nih, saya lihat kamu. Tapi kan saya nggak bisa lihat dosennya dong. Ya kan? Saya nggak bisa lihat layar kan. Berarti kan nggak mungkin saya ngadep ke dalam kameranya ya. Tapi saya ngadep ke screen-nya. Nah, yang enak adalah kita punya screen tambahan di HP, di tablet, atau di mana yang isinya tentang hewes-hewesan, ya enggak? Jadi tinggal baca kayak anak Jepang. Anak Jepang kan nggak bisa bahasa Inggris ya. Jadi dia punya kerpean tuh, punya contekan bahasa Inggrisan yang harus dibaca tuh. Tapi jangan lupa, pindah slide-nya jangan lupa. Lu baca terus, tapi slide-nya nggak pindah. Jadi kan ada 2 tangan nih, tangan satu geser-geser kan. Tangan satu geser-geser slide yang harus dibaca, tangan yang satu mindahin slide gitu di device yang satu gitu. Jadi slide 1, slide 2, slide 3 itu boleh aja. Dan nggak ada yang nyalahin kalau kamu baca hewes-hewesannya gitu, baca catatannya kan nggak ada yang nyalahin. Sepanjang kamu menjelaskannya dengan sangat baik dan ngurangin nervous juga dan tepat waktu karena sudah kamu latih gitu. Nggak apa-apa. Jadi online tuh lebih gampang. Yang sulitnya adalah kita memastikan devices kita berjalan dengan baik. Itu aja. Itu yang paling bikin gugup deh. Keluar masuk dari gara-gara internet connection-nya nggak bagus tuh udah pasti bikin gugup. Ada lagi sebelum saya memberikan contoh PowerPoint saya. Ada? Oke. Ya, saya akan tunjukkan. Bisa jadi ini jadi pakem.
kalian, ya bisa jadi template juga sih, silakan. Saya akan tunjukkan contoh satu slide saya yang saya mungkin ada beberapa yang pernah melihat ya slide saya sampaikan, karena ini penting. Saya biasanya ngasih di semester awal ya, saya kasih di semester awal. Nah, ini contoh salah satu saya beberapa kali presentasi untuk international conference dan yang berkaitan dengan kompetisi level dunia, seperti misalnya saya mempropose ya, atau saya presentasi bahwa ini adalah salah satu inovasi terbaik saya, misalnya gitu kan, convince orang bule gitu. Jadi ini loh, ini adalah inovasi terbaik dari Indonesia gitu kan. Nah, itu kan gimana gitu kan, gugup gitu ya. Tapi harus ditampilkan sebaik-baiknya gitu. Nah, terus kemudian ada juga menampilkan hasil riset, terus kemudian menunjukkan bahwa hasil riset ini sudah terbukti begini. Nah, itu ada beberapa. Saya ambil salah satu yang mendapatkan yang mendapatkan beberapa penghargaan internasional sekaligus. Jadi bentar saya cari ya. Saya cari bentar PowerPoint-nya. Jadi best paper, best presenter sekalian. Bentar. Cari dulu filenya. Di presentation. Oke, di sini saya mendapatkan penghargaan dari Japan Concrete Institute sebagai best presenter dan juga best paper. Jadi nggak terlalu banyak yang saya sampaikan, tapi kemudian bisa dipahami dan jadi role model akhirnya ya. Ini yang membanggakan, terus nggak bisa dipatenkan di Indonesia, yang kerjain di Jepang, dibimbing orang Jepang, materinya Jepang, akhirnya dipakai Jepang, nggak bisa dipatenkan di Indonesia. Tapi whatever lah, yang penting lulus. Ya, oke. Sudah muncul? Kelly, udah kelihatan nih, Kel? Nggih, Bu, sampun. Udah kelihatan. Nah, ini ya, nih. Jadi, lihat dari tampilan depan aja, sudah warnanya beda tuh, Kel, ya. Yang lain juga ya, nggak Kelly doang nih, yang lain juga ya. Oke, saya tunjukkan di sini. Ini adalah presenternya. This is the main presenter, and others are my supervisor. Jadi Ishida, Profesor Ishida dan Profesor Maekawa adalah supervisor saya. Ini adalah judul, ya, adalah judul yang saya tampilkan tentang autogeneous shrinkage, bagaimana susut terjadi pada mortar yang menggunakan bahan semen mengandung selak. Ini sangat penting karena ini jadi problem luar biasa di Jepang, ya. Problem luar biasa di Jepang, dan di Indonesia waktu itu belum mengenal yang begini-begini. Sekarang baru mulai mengenal di Indonesia. Ini saya lakukan di tahun 2010. Lihat di sini eventnya saya masukkan. Eventnya apa? Eventnya apakah sidang proposal, eventnya apakah sidang TA, itu ditaruh di sini ya, tanggalnya ya. Jadi presentasi ini disampaikan untuk apa? Nah, di sini kebetulan untuk event yang seperti ini, di mana kalau online ya berarti online ya, berarti tidak perlu menggunakan tempat ya, tapi di sini tanggalnya berapa, dan di sini ada afiliasinya karena saya dari Tokyo University, kemudian di sini asal dari laboratorium di mana saya bekerja. Itu boleh. Satu aja juga boleh ya, tetapi harus menunjukkan afiliasi asal kita berada mewakili mana gitu. Oke. Ini adalah slide judul. Ini aja bikinnya harus sungguh-sungguh banget. Ya kan? Karena kalian tampil di depan itu nunjukin first impression. Nah, first impression-nya kalau udah mulai butut, gimana ini mau nunjukkan best of the best-nya. Nah, ini ada berapa banyak warna yang bisa saya pakai di sini. Oke. Kemudian saya menunjukkan di slide kedua, itu belum isinya. Ya, slide kedua. Perhatikan di sini, di setiap slide bisa saja saya tampilkan tidak hanya halaman, tetapi eventnya. Ya. Bisa jadi eventnya, silakan.
Tapi setidaknya di sini ada judul. Ada judul topiknya, ada judul slide-nya. Kemudian di sini saya menyampaikan kira-kira kira-kira sistematika pada saat saya nanti akan menyampaikan. Jadi ada lima hal penting yang akan saya sampaikan, alasan saya mengerjakan itu, kemudian bagaimana secara eksperimen, ya, bagaimana secara hasilnya bagaimana, dan kira-kira diskusinya di sini dan kesimpulan. Nah, kalau kalian dalam PPT kalian adalah background, alasan mengerjakan atau latar belakang dari TA, kemudian studi literatur atau referensi yang sudah kalian dapatkan, studi literatur. Terus kemudian berikutnya adalah metodologi yang diusulkan. Ya, metodologi yang diusulkan ini mungkin kira-kira 3 bagian ini aja yang kalian sampaikan di dalam PPT kalian pada saat sidang proposal. Tetapi pada saat sidang TA itu berarti sudah ada hasil pembahasan dan kesimpulan. Ya, tergantung seperti apa yang mau kalian sampaikan. Biasanya sih untuk proposal nggak terlalu panjang, kira-kira 10 sampai 12 menit aja kalian menyampaikan presentasinya, ya. Nah, background to study, jadi ini adalah latar belakang kenapa saya melakukan penelitian. Nah, di sini dilihat saya tidak menampilkan di sini kesimpulan, ya, kesimpulan. Nah, di sini sebetulnya ada kesalahan kecil, walaupun saya tidak bisa bilang itu ada kesalahan, di mana di sini hurufnya kekecilan, nggak bisa dilihat. Tapi anyway, saya menulis lagi dengan huruf yang lebih terlihat, karena ini memang gambarnya stylenya memang dari sananya begitu, ya. Nah, ini mungkin saya tidak bisa melakukan editing diperbesar, tetapi saya jelaskan seperti itu, seperti ini. Dan ini adalah salah satu gambar yang saya tampilkan. Kenapa crack terjadi? Saya tunjukkan fotonya, faktanya, dan ini menjadi alasan kenapa saya melakukan penelitian. Karena jumlah air yang kurang dan penggunaan selak yang nggak pas pada waktu kita aplikasikan di beton. Sedangkan dengan tidak menggunakan selak, fotonya seperti ini. Dengan menggunakan selak, fotonya jadi seperti ini. Jadi ini adalah horor, tampilkan di depan, horornya kayak gini. Penelitian kalian tuh horornya kayak gini gitu ya. Misalnya ini nih, nggak bisa didiamkan hal seperti ini, kita harus menyelesaikan masalah ini. Jadi dari sekian banyak, dari beberapa background to study, dari latar belakang yang kalian sampaikan, ambil poin yang paling penting kenapa ini mendesak untuk dikerjakan sebagai satu slide. Kemudian ini ada alasan lain, ya saya mohon maaf di sini ada sedikit bahasa Jepangnya, tetapi di sini yang jelas saya menyampaikan bahwa variasi penggunaan selak ini saya ceritakan, variasi penggunaan selak ini begini di Jepang nih masalahnya begini sehingga ada emphasize di sini. Lihat 1 kali, 2 kali. Nah, lihat di sini saya memainkan adanya emphasizing. Saya tunjukkan bahwa variasinya seperti ini, jadi saya bikin animasi sedikit untuk stressing bahwa ini ada hal yang luar biasa penting yang harus diselesaikan. Dan saya tampilkan di sini kesimpulan dari slide-nya atau poin penting, pointers yang ingin saya sampaikan di dalam slide itu, bahwa semen tipe B ini mempunyai susut yang bervariasi akibat penggunaan selak. Nah, ini saya tampilkan di situ bahwa di sini problem luar biasa yang kita hadapi adalah susut yang sangat bervariasi. Nah, terus kemudian tujuan dari saya menyampaikan materi ini, tujuannya apa? Ada 3 tujuan utama. Yang pertama adalah ini, kedua adalah ini, saya jelaskan, dan ketiga adalah ini. Bisa terlihat ya, ini seperti ini. Kemudian saya lanjutkan ke slide berikut. Bagaimana saya melakukan pengukuran? Nah, pengukuran ini saya membuat seperti komik ya, orang Jepang agak suka komik. Ya orang mungkin di wilayah Eropa mungkin tidak akan menggunakan seperti ini, tetapi orang Jepang suka sekali slide-nya itu penuh dengan informasi ya, tapi masukkan informasi yang penting. Nah, ini saya menggunakan gambar
Karena kemungkinan hanya dengan menggunakan kata-kata akan sulit bagi orang untuk menangkap informasinya. Jadi saya menggunakan komparasi, menggunakan strain gauge yang ini, menggunakan strain gauge yang ini, gambar strain gauge-nya seperti ini, gambar strain-nya seperti ini, dan variasi dari semen yang saya lakukan itu total ada 9 variasi dengan warna-warna yang berbeda menunjukkan bahwa satu sama lain itu adalah benar-benar berbeda, ya. Dan saya tampilkan di sini informasi to attract the audience. Is it reliable? Bagaimana dengan reliability-nya? Apakah kita yakin bahwa pengukuran ini adalah yang terbaik? Kalau menurut saya, kita harus melakukan komparasi dari tipe A ataupun tipe B. Karena mungkin saat ini kita tidak mengetahui pengukuran mana yang paling baik saat ini. Sehingga saya harus melakukan uji apakah ini reliable atau tidak. Dan saya melakukan standar pengujian lain yang saya set sendiri gitu kan. Bahwa error dari pekerjaan saya yang saya usulkan ini harus sekecil-kecilnya karena saya bandingkan dengan cara manual. Kalau memang itu bisa diterima, maka saya akan mengatakan bahwa baik tipe A atau tipe B akan saya putuskan mana yang terbaik. Mari kita lihat di slide yang berikutnya. Nah, seperti ini. Ini adalah variasi dari semua yang saya kerjakan karena seleknya itu beda-beda secara mineral komposisi, surface area, dan komposisi kimianya itu berbeda-beda. Jadi memang bisa dipahami kenapa perilaku susutnya dan crack yang terjadi juga beda-beda. Nah, ini adalah cara gitu ya. Jadi di sini saya tampilkan. Ini adalah cara saya untuk meyakinkan bahwa metode yang saya pakai itu reliable atau tidak. Ya, anyway, saya tidak menjelaskan secara detail kepada kalian, tapi ini saya tampilkan karena saya nggak mungkin menggunakan slide yang banyak ya. Jadi dengan menggunakan slide ini begini, menggunakan strain gauge yang ini begini, menggunakan strain gauge yang ini begini, terus kemudian ternyata saya menemukan bahwa strain gauge itu sebaiknya harus direndam selama 21 hari. Dan hasilnya adalah sangat reliable, di mana di sini tipe A maupun tipe B silakan boleh dipakai bersamaan, salah satu ya, semuanya reliable asalkan harus direndam selama 21 hari dan hasilnya seperti ini. Dan saya bandingkan dengan yang manual, itu hasilnya adalah reliable dan di sini saya tampilkan poin-poinnya. Ini adalah kesimpulan slide saya. Oke. Dan ini juga adalah hasil. Ya, jadi metode yang saya sampaikan sudah selesai dan saya menunjukkan hasil nih ya. Hasilnya seperti ini bahwa memang variasi dari shrinkage-nya besar tergantung dari seleknya begitu dan saya berikan emphasize di situ seperti itu. Bahwa ini ada grup yang besar sekali susutnya, ada grup yang kecil sekali susutnya, dan kira-kira menggunakan OPC, itu susutnya yang paling kecil. Nah, kemudian ada efek yang lain yang harus saya pertimbangkan, yaitu efek dari temperatur. Ternyata penggunaan selek menyebabkan begini. Nah, kemudian saya attract lagi dengan melemparkan pertanyaan kepada audiens. Sebetulnya apa yang lebih mempengaruhi? Fisikanya, kimianya, atau apa? Dan hipotesa saya, strain dan shrinkage ini kemungkinan berkaitan. Dari awal saya merasa bahwa ini hipotesa saya yang paling penting di sini. Karena ada dampak di mana air dan kehalusan dan lain-lain itu mesti memberikan pengaruh. Nah, mari kita lihat bersama-sama mana yang paling mempengaruhi. Nah, gitu. Saya jadi mengattract audience. Yang pertama, fisikal dan chemical bersamaan dengan hasil yang seperti ini. Lagi-lagi saya menampilkan di sini adalah kesimpulan dari slide. Kemudian, sehingga saya menampilkan di sini ada compressive strength dan hubungannya dengan susut. Ya, seperti ini saya tampilkan dalam bentuk sedikit animasi dan kira-kira apa yang mempengaruhi, apakah seleknya, apakah semennya, dan kemudian disinilah saya melihat bahwa ada aspek-aspek yang harus diperhatikan pada saat kita menggunakan selek. Ya, jadi saya tampilkan kesimpulannya seperti itu, dan memang harus dilatih ya. Dan ini adalah
conclusions atau kesimpulan yang bisa saya tampilkan, yang bisa saya ambil dari presentasi itu dengan saya menunjukkan adanya highlight di poin-poin tertentu. Conclusion pun yang saya tampilkan ada highlight-highlight. Ada keywords, boleh pakai warna merah, ya, pakai yang mencolok sehingga ini adalah poin penting yang menunjukkan emphasizing ya, penekanan ya. Inilah hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, seperti itu. Oke. Dan kalau mau melihat, mungkin saya bikin dari cerita ini saya bikin tiga tulisan bersambung ya. Seri 1, seri 2, seri 3 saya tulis di chat ya. Saya tulis di chat. Bisa dicari nih. Silakan dibaca ya. Nah, untuk persamaan yang terakhir yang saya tunjukkan menjelang conclusion tadi, persamaan terakhir saya tunjukkan dalam bentuk. Nah, persamaan yang terakhir, grafik yang terakhir, saya tulis di chat ya. Grafik yang terakhir itu dikenal sebagai persamaan Doraemon-Nobita equations. Jadi persamaan yang terakhir itu dikenal di lab saya itu Doraemon-Nobita equations. Doraemonnya gue dong ya. Jadi saya Dokodemo 2 Aru ya. Jadi saya yang punya pintu yang mengerjakan semuanya. Nah, ternyata Nobitanya itu adalah mahasiswa S1 bimbingan saya yang di sana, yang mengerjakan semua eksperimennya, yang kena marah, yang saya marah-marahin, ya gara-gara dia males, gara-gara dia bandel, gara-gara dia apa. Cari aja di Google ya, senpai saya ingin jadi pilot, itu adalah suka duka pada saat saya mengerjakan penelitian, dan ini yang menyebabkan saya yakin sekali bahwa penelitian saya ini adalah bermanfaat. Ya, yakin sekali bahwa saya memberikan kontribusi, dan saya yakin ini adalah terbaik yang sudah bisa saya kerjakan. Nah, karena keyakinan itulah tinggal meramunya dalam bentuk PPT yang bagus gitu ya. Karena udah confidence ya. Oh, ini saya udah berusaha keras deh, tinggal saya serahkan pada Tuhan lah. Minta tolong ya Tuhan, semoga PPT saya lancar kan gitu ya. Nah, itu yang saya lakukan, dan PowerPoint itu saya juga latih secara berulang-ulang. Bahkan sebelum presentasi itu, sebulan sebelum presentasi PPT saya udah saya siapkan. Ya tinggal saya cek lagi, perlu nggak ada animasi tambahan, perlu nggak slide tambahan, dan sebagainya. Jadi memang harus dilatih lama. Ya nggak bisa minggu depan mau sidang tuh sekarang baru bikin PPT-nya. Nanti menjelang sidang baru latihan. Aduh, pasti gagal deh, pasti gagal. Pasti gugup. Nggak bisa. Karena gugup, karena nggak siap ya, karena nggak confidence, pasti gugup. Ya, terakhir mungkin ada pertanyaan, silakan. Berarti udah siap ya? Udah nggak boleh nervous ya? Ya, Bu. Oke ya. Han, sudah nggak nervous kan? Enggak, Bu. Oke, tadi apa yang saya contohkan, template-nya boleh dipakai. Artinya apa? Di atas sebagai judul slide itu harus sangat harus sangat, bukan dekoratif juga ya, harus sangat jelas. Kontras antara huruf dengan background-nya, harus kontras. Kalau kalian pakai hitam putih, kelihatan kayak nggak siap. Cuman hitam putih doang, kayak nggak siap. Karena semuanya kayak tinggal copy paste aja dari Word. Tapi kalau kalian warnai, perhatikan ya, diwarnai, di shading, diapakan, digini-giniin, warnanya jelas begini, mana yang ya tadi kayak saya sampaikan, ada yang warna yang dikasih biru, ada yang dikasih merah, kan menunjukkan bahwa kalian itu siap gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi PowerPoint yang baik itu adalah PowerPoint yang sangat atraktif. Ya, ada mungkin yang bisa share informasi apa gitu, dulu pernah menyampaikan presentasi tapi ternyata hasilnya tidak terlalu bagus, kira-kira karena apa? Apakah sekarang dengan melihat apa yang saya sampaikan terus jadi agak tercerahkan? Raise hand, enggak apa-apa. Jangan gugup, karena hari ini kita nggak boleh gugup.
Silakan siapa yang mau share informasi. Terus jadi tercerahkannya di mana? Pengen tahu juga kan? Saya juga pengen tahu nih ya. Oh ternyata ini jadi tercerahkan di bagian mananya yang tercerahkan. Hai Dozo, siapa? Nah, ini Silakan. YouTube, Cok. Lagi gue record ini. Boleh share. Minta tolong deh share. Ya pengen tahu saya juga bagian mana yang merasa oh iya ternyata gini ya gitu. Silakan raise hand supaya temennya lainnya bisa. Oh iya sama-sama saya juga gitu juga gitu. Ayo waktunya tinggal sedikit lagi silakan. Jangan malu jangan gugup. Kalau malu saya buang ke laut loh. Saya jadikan paving kamu saya buang ke laut kalau malu-malu. Oke Kelly, Dozo. Ya, terima kasih Bu kesempatannya. Ya, Kelly bagus, terima kasih. Ya, silakan Kalau Kel. dari saya ya Bu ya, mungkin bagian yang mencerahkan Lu mau ngisi itu seperti itu sih Bu. Ada poin-poin kayak setiap slide-nya alangkah baiknya dikasih kesimpulan, kesimpulan singkat lah. Terus juga ada beberapa tentang itu Bu, font, penggunaan font yang minimal 14, entah itu dari gambar tabel maupun tulisannya. Dan mungkin yang kalau dari saya sendiri ini sih Bu, sekaligus pertanyaan mungkin. Jadi kalau misalnya tadi kan Ibu menyarankan untuk memberikan warna-warna lah gitu. Bermain di warna gitu. Nah, kalau misalnya ini kita bermainnya itu pada fontnya, jadi besar kecilnya font. Soalnya dari saya sendiri mungkin beberapa akhir ini pun teman-teman juga tahu kalau saya bikin PowerPoint itu pasti hitam putih gitu, tapi cuma main di besar kecilnya terus animasinya gitu sih Bu. Itu apakah juga tidak masalah ya kalau misalnya bermainnya pada besar kecilnya tapi bukan pada warnanya gitu. Baik. Ya, terima kasih Febri. Berarti kamu adalah style yang monokromatik kalau dalam ini ya. Kalau dalam desain ya sesuatu gambar ya, gambar yang monokromatik gitu. Jadi gambar monokromatik saya yang saya pernah buat itu adalah dengan menggunakan apa namanya sketsa. Ya, saya suka juga membuat sketsa. Misalnya kalau saya lagi nggak sibuk, terus misalnya Kelly deh presentasi ya, kamu presentasi setengah jam aja, terus kamu di layar gitu. Selesai kamu presentasi udah jadi gambar sketsa kamu. Saya pakai pensil, misalnya gitu kan. Sketsanya jadi saya pakai pensil. Karena apa? Kadang-kadang saya menyukai lagi pengen aja bikin monokromatik, hitam dan putih aja biar tegas aja gitu. Nah, itu bisa jadi bawaan orang tuh Kel. Bawaan orangnya tuh lempeng. Apa mungkin ya bismillah ya cowok kayak Kelly gini cowok yang setia gitu. Nah, terus tapi bisa jadi bosenin ya nggak sih? Homey gitu di rumah aja Kel, nggak suka kamu nggak suka berpetualang. Aren't you? Bener? Enggak Bu, sebenarnya saya pun suka ke gunung sih. Oh, ke gunung. Saya suka alam. Jalan-jalan. Oh, suka alam. Baiklah. Berarti mungkin karena belum tercerahkan aja Kelly. Jadi begini. Mari kita sebarkan toksik kepada Kelly ya untuk menyukai warna. Nah, begini. Toksik. Gini Kel. Warna boleh, ganti style huruf tuh boleh loh Kel. Dalam satu kalimat ya. You wanna change a lot of style kayak gotik terus diapain tuh boleh. Asalkan ada tujuannya, nggak cuman kecentilan aja pengen ganti huruf gitu, bukan. Karena memang kamu merasa bahwa style ini lebih cocok di sini karena dia less formal daripada style yang ini. Jadi kamu dalam satu PowerPoint itu menggunakan style tulisan atau huruf karakter yang beda. Asal nggak Cina, Jepang aja ya. Arab tahu-tahu gitu. Jangan. Ya kamu gunakan huruf style huruf yang berbeda, bahkan ya ada yang di bold, ada yang nggak di bold, bahkan ya ada yang huruf besar, ada yang huruf kecil, ada yang hurufnya lebih besar, ada yang hurufnya lebih kecil ya. Nah yang nggak boleh adalah ukuran fontnya kekecilan, itu nggak boleh, itu aja supaya bisa dilihat dan ada tujuannya kenapa kok itu agak ditebalkan atau agak dibesarkan. Itu ada tujuannya. Tetapi ya kita menyukai beauty. Ya. Ada mahasiswa saya yang kesian banget itu mempunyai masalah dengan warna karena nggak bisa bedain hijau sama biru. Karena dia buta warna, dia dapat ini ya, gen buta warna dari mamahnya gitu ya. Terus saya bilang,
Pokoknya ya apa carane kon ojo pilih warna biru ambek warna hijau. Pasti hancur wis warnamu. Karena dia bilang ini biru padahal hijau, hijau padahal biru. Saya bilang udah jangan pakai warna itu, pakai warna yang lain boleh gitu. Kan itu berarti dia mempunyai hambatan di situ dalam hal warna. Tapi kita harus bersyukur loh, Kel, kalau bisa lihat warna kuning, warna hijau, bisa bedain warna gitu ya. Kita harus explore itu. Karena begitu kita melihat, coba kamu ke gunung, terus kamu lihat cuman gunung itu terdiri dari warna hijau aja. Bawahnya lumut, terus atasnya hijau aja, pokoknya mau hijau. Ketemu binatang juga ular hijau doang gitu. Coba. Nah, apa yang kamu cari di gunung tentu saja variasi yang lain dari sesuatu yang membosankan. Kalau kamu lihat sesuatu yang coloring bagus, itu colorful gitu ya, itu pasti menimbulkan rasa kesukaan. Kamu merasa tertarik untuk melihat terus gitu. Nah, itu yang kita lakukan. Walaupun kita stylenya adalah monokromatik, suka hitam dan putih, tetapi kita masalahnya di sini adalah kita tidak menggunakan style kita untuk disukai orang, tetapi kita berusaha bagaimana supaya orang menyukai kita gitu, bukan kita yang memaksakan kehendak kita, enggak juga gitu. Jadi nggak bisa kan kamu suka sayur sop tiap hari kamu masakin sop aja gitu kan, ada restoran apaan isinya sop doang gitu. Nah, ada macam-macam rasa gitu, ada macam-macam warna. Jadi seperti itu sih. Jadi kamu latihan aja. Terus kamu tanya ke teman kamu, gini lebih bagus gini apa gini ya gitu. Oh, lebih bagus warna, mesti pada gitu. Pada milih bagus kalau warna-warninya kelihatan. Nah, ini latar belakang dari apa yang saya pakai nih. Virtual background saya itu kan warnanya banyak tuh ya. Walaupun sebetulnya stylenya itu adalah style warna FIB, Federal Beton Internasional. Federal Beton Internasional karena stylenya di belakang itu harusnya warna hijau Tosca. Tetapi dia harus colorful, ya. Nah ini itu kan dari jauh udah kelihatan, nah ini menarik nih belakangnya ada apanya gitu ya. Nah itu seperti itu kan jadi terlihat menarik daripada menggunakan sesuatu yang monokromatik, gitu. Oke, ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Sama. Sarannya. Ya, jangan lupa video YouTube-nya Pak Pujo nanti dicek juga, itu ada tips. Siap, Bu. Dari saya ada tips, ada Pak Pujo juga ada tips ya. Saya juga ngasih bentar. Sekalian deh, nanti mumpung saya ingat. Saya ngasih link juga loh. Saya ngasih link juga ke Bapak Ibu tapi mungkin belum disampaikan ya. Bagaimana cara menulis dengan menggunakan Mendeley? Bagaimana menulis dengan cara menggunakan Mendeley saya bikin di YouTube ya, supaya gampang buat mahasiswa untuk mengikuti. Mungkin ada beberapa yang sudah diberikan oleh dosennya, ada yang belum. Ini saya copy paste aja ya. Saya copy paste, kalian juga. Nah, ini udah saya masukkan ke chat. Silakan. Nah, ini copy paste aja lah kamu ke Word atau gimana caranya gitu. Ini saya masukkan ke ke WA grup dosen TPI karena itu ada nama saya tercatat di situ. Tetapi part 1 di sini adalah how to use Mendeley karena kalian nanti kalau nulis harus mencantumkan citasinya. Jangan nulis manual. Jadi dengan menggunakan Mendeley atau pakai Zotero atau pakai EndNote. Saya biasanya pakai EndNote, tapi EndNote berbayar. Kalau Mendeley nggak berbayar, Mendeley free. Jadi saya sengaja bikin YouTube untuk ditonton bagaimana cara menggunakan Mendeley. Yang kedua, bagaimana cara kita merangkum artikel. Ya, jadi kita udah baca di artikel mana, baca di jurnal mana, baca di mana. Bagaimana cara kita merangkum sebuah artikel itu supaya bisa kita masukin ke bab 2 atau bab 1. Kemudian part yang terakhir, part yang kedua, jurnal yang kita ambil itu jurnal predator, jurnal yang layak dipercaya atau tidak. Itu link yang kedua. Nah, jadi apakah ini yang kita pakai artikel ini, apakah artikel yang memang pantas untuk kita masukkan, yang pantas kita baca atau tidak, ngeceknya gimana caranya, itu link yang kedua. Baru link yang ketiga, kalau kita sudah dapat artikel itu, gimana cara merangkumnya. Supaya kita memudahkan kita untuk nulis bab 1 dan bab 2. Gitu kira-kira ya. Nah, ini waktunya udah habis. Yakin tidak ada pertanyaan lagi? Rasanya saya haus dan lapar ya, karena saya dari tadi ngomong terus. Internasional lah ya.
Dan jadi gugup ya, karena kelasnya gede banget nih. Yakin? Sudah? Yang dari mahasiswa internasional, want to say something in English? Or ask something in English? Or ask something in Indonesian is okay? No questions? Clear ya? Aji ini meneng Aji. Jelas Aji? Jelas, Bu. Oh ya wes kalau gitu. Oke, saya tutup ininya, saya tutup kelasnya. Stop recording ya. Oke, terima kasih banyak. Sukses semuanya. Saya tunggu di sidang proposal, sidang TA yang ambil struktur. Do your best, percaya pada diri sendiri. Jangan takut akan presentasi, jangan takut gugup. Saya mau tanya Kelly, kenapa kita nggak boleh gugup? Kel, ayo, kira kenapa nggak boleh gugup? Karena Ya, apa, Kel? Karena kalau nggak boleh gugup karena memang Betulnya. tujuannya belajar dan apa ya yang kita tampilkan seharusnya kita udah tahu, jadi ya ngapain gugup, kan kita mempresentasikan apa yang kita buat sendiri. Ada clue lain, Kel, selain itu. Ajik, ayo. Kenapa kita tidak perlu gugup? Kenapa kita harus confidence? Ada clue lain? Apa ya, Bu ya? Saya nggak berpikir apa-apa tadi. Duh, kon iku nang diae, Jik. Maju Izin aja. Kon nambah, dating Bu. ta? Oh iya, Kelly, apa Kel? Yang semesta tadi tak, Bu, clue-nya. Oh, ya semesta akan mendukung kita. Kenapa Ya, semesta semesta mendukung kita? mendukung. Kenapa? Wah, kalau itu ya, Bu ya, mungkin saya boleh mengutip ya dari buku ya. Ya, Jadi boleh. saya pernah baca buku di Alchemist itu katanya kalau kita tahu mimpi kita, semesta bakal mendukung aja. Intinya itu sih. Ya, padahal mimpi itu nggak bayar ya, gratis ya. Iya. Nah, jadi sekarang mimpimu adalah presentasimu adalah terbaik dari yang terbaik. Nah, pasti akan mendukung ya. Tapi kalau nek ngomong tok on turu ae gak iso, ya kan? Oke, Hans, coba Hans, kenapa kita tidak boleh gugup Hans? Hans itu tadi pertanyaan Hans itu tadi. Kenapa kita nggak boleh gugup? Iya Bu, sudah disampaikan sama Kelly tadi Bu. Sama kok dengan Kelly Oke. bahwa karena kita itu hasil karya kita sendiri gitu loh. Dan kita tentunya memahami itu, dan ya niatnya di sini kita belajar, kita berkuliah gitu, dan pasti dosen pembimbing pun akan mendukung apa yang kita telah bikin seperti itu Bu. Dan jangan takut salah, karena Ya. udah kalau ngerasa udah bener ya nggak perlu belajar TPI, udah langsung aja dikasih nilai A, lulus aja udah kasih sidangnya langsung A aja kan. Makanya kalau salah kan harus dibenerin, nggak apa-apa, jangan takut salah. Tapi ada satu lagi yang belum terjawabkan. Brenda kali, want to listen. Baik Bu, saya coba ya. Soalnya karena- yang tahu itu cuma Tuhan, dosen, pembimbing, sama saya sendiri. Jadi Exactly, Brenda kamu cantik sekali. Itu yang mau saya dengar dari cowok-cowok tidak berguna ini. Apa ini ya? Mohon maaf ini ya, Kelly, apa Ajik ini, Hans. Tuh dari tadi saya udah capek nerangin cowok-cowok ini apa ini ya. Ajik lagi ditanya, nggak tahu saya Bu, saya nggak ngerti. Nah, ya, oke, dengarkan itu Brenda. Ulangi Brenda, coba. Soalnya yang tahu itu cuma Tuhan, Tuhan, dosen, pembimbing, sama kita sendiri. Bu. Nah, cuma ada 3 pihak yang tahu, yang lain tuh nggak ngerti. Makanya kalau nanya beneran, bukan karena mau nguji, tapi nanya beneran. Gitu. Jadi jangan khawatir ya. Yang lebih tahu sebetulnya adalah kamu, Tuhan, dan penguji. Udah, itu aja ya. Oke, Kelly, Ajik. Oke, Bu, siap. Oh, siap ya. Makasih Oke. Brenda. Nah, ya, terima kasih. Bukan tidak berguna, kalian berguna. Cuman masalahnya pas memberikan motivasi kalian nggak pas, nggak kayak Brenda gitu loh. Brenda pas gitu ya. Ya. Oke, terima kasih. Saya tutup ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Yuk, selamat siang. Terima kasih banyak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang, terima kasih Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Yuk. Terima kasih, Bu. Oke, sehat Terima kasih, Bu. selalu.